Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zahra Tiara Rizwandika dan rekan saya Nadia Mardatilah. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang istihsan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang definisi istihsan, macam-macam istihsan, kehujaan istihsan, dan dasar hukum istihsan. Yang pertama, definisi istihsan. Secara bahasa, istihsan berasal dari kata hasan yang artinya baik, ditambah dengan 3 huruf, alif, sin, dan ta, yang kemudian menjadi kata baru istahsana yang bermakna mencari sesuatu yang baik dan menganggap baik terhadap sesuatu hal. Secara harfiah, istihsan diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan, atau adanya sesuatu itu lebih baik atau mengikuti sesuatu karena lebih baik. Menurut istilah sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa istihsan adalah perbuatan adil dalam hukum yang menggunakan dalil adat untuk kemaslahatan manusia dan lain-lain. Nah, dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istihsan adalah sebuah hal yang dianggap baik dan sebagai perbuatan yang adil terhadap suatu permasalahan hukum untuk kemaslahatan manusia. Selanjutnya, macam-macam istihsan. Yang pertama, istihsan dengan nas. Nas dalam hal ini bisa berupa Al-Quran dan Sunnah. Maknanya adalah meninggalkan hukum berdasarkan qiyas dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeda yang ditetapkan oleh Al-Quran atau Sunnah. Contohnya dari Al-Quran adalah apabila ada seseorang berkata, "Aku bersumpah untuk mensedekahkan hartaku," maka secara qiyas ia harus mensedekahkan semua miliknya yang dianggap sebagai harta. Akan tetapi, secara istihsan, ia hanya diharuskan mengeluarkan harta zakatnya saja sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran. 2. Istihsan dengan ijma', yakni adanya kesepakatan dari para ulama untuk memutuskan hukum atas suatu masalah yang menyelisihi hukum asal, ijma' sharih, atau mendiamkan suatu praktek yang berlaku di masyarakat tanpa mengingkarinya, ijma' sukuti. Misalnya, kesepakatan ulama tentang bolehnya akad istisna. Secara qiyas, akad seperti ini adalah batal karena objek akad tidak ada saat terjadinya akad. Akan tetapi, akad seperti ini menjadi boleh karena sudah berlaku di masyarakat tanpa adanya pengingkaran dari para ulama. Hal ini menjadi ijma' ulama dengan meninggalkan qiyas karena kebutuhan masyarakat atas hal ini dan untuk menghilangkan kesulitan. 3. Istihsan dengan urf. Istihsan dengan urf artinya meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena urf atau kebiasaan yang umum berlaku. Misalnya, adalah kebolehan mewakafkan benda-benda bergerak seperti buku, padahal hukum asal wakaf hanya berlaku pada benda-benda tetap dan tidak bergerak seperti pekarangan atau tanah. Akan tetapi, mewakafkan benda bergerak seperti itu menjadi boleh karena adanya kebiasaan di masyarakat yang membolehkannya. 4. Istihsan dengan kedaruratan. Istihsan dengan kedaruratan artinya adanya kondisi darurat yang menjadikan seorang mujtahid meninggalkan qiyas untuk mewujudkan kemaslahatan atau untuk menghilangkan kemudaratan. Misalnya adalah mensucikan sumur atau kolam yang terkena najis. Dengan metode qiyas, sumur atau kolam itu tidak akan menjadi suci dengan membuang sebagian atau seluruh airnya. Membuang sebagian air tidak akan membuat suci sebagian air yang lain. Sedangkan membuang seluruh air tidak akan menjadikan suci pada air baru yang bersumber dari sumur karena najis sudah menempel di dasar sumur atau di dinding-dinding sumur. Hal tersebut terus menjadikan air sumur dalam keadaan najis. Dengan adanya kesulitan ini, maka para ulama berpindah dari penggunaan qiyas kepada istihsan, sehingga menghukumi sucinya sumur atau kolam tersebut dengan membuang air yang ada di dalamnya. 5. Istihsan dengan qiyas khafi.
Istihsan dengan qiyas khafi terjadi apabila ada dua macam qiyas dalam masalah yang dihadapi, yaitu qiyas khafi yang kuat pengaruhnya dengan qiyas jali yang lemah pengaruhnya. Kemudian mujtahid memilih untuk berpindah dari qiyas jali ke qiyas khafi. Contohnya, tentang wakaf tanah pertanian. Ada dua qiyas yang bisa berlaku dalam akad wakaf tanah pertanian. Qiyas pertama, qiyas jali, yaitu mengkiaskan wakaf dengan jual beli, yang menjadikan barang yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak pemiliknya. Dalam hal ini, hak untuk minum, hak mengalirkan air, dan hak membuat jalan tidak termasuk yang diwakafkan, kecuali diikrarkan oleh wakif atau orang yang mewakafkan. Kemudian kias kedua, kias khafi, yaitu mengkiaskan wakaf dengan sewa-menyewa dalam arti kebolehan untuk memanfaatkan ain, bukan memilikinya, sehingga dibolehkan juga memanfaatkan harta wakaf seperti meminum air dari sumber air yang ada, menjadikannya sebagai sarana mengalirkan air, dan sebagainya tanpa harus ada ikrar dari si wakif. Ketika mujtahid lebih mendahulukan qiyas yang kedua atas qiyas pertama, dengan dasar bahwa maksud dari wakaf adalah memanfaatkan barang wakaf dan bukan memilikinya, maka berarti sang mujtahid sudah berpindah dari qiyas jali ke qiyas khafi. Inilah yang dimaksud dengan istihsan dengan qiyas khafi. Yang keenam, istihsan dengan maslahat. Istihsan yang didasarkan pada kemaslahatan dalam suatu hal ihwal tertentu. Contoh, tentang tanggung jawab buruh atas kerusakan produk yang dibuatnya. Kaidah umum menyatakan bahwa buruh di suatu pabrik tidak perlu bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi oleh pabrik tersebut, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggung jawab para buruh dan sulitnya mempercayai sebagian buruh pabrik dalam masalah keamanan produk, maka ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dengan menyatakan bahwa para buruh harus bertanggung jawab atas kerusakan setiap produk pabrik itu, baik disengaja maupun tidak. Selanjutnya, kehujjahan istihsan. Kelompok yang berpendapat bahwa istihsan merupakan dalil syara', yaitu mazhab Hanafi, Maliki, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut mereka, istihsan sebenarnya semacam kias, yaitu dengan cara memenangkan kias khafi dari kias jali ataupun merubah hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa berdasarkan ketentuan umum kepada ketentuan khusus karena adanya kepentingan yang membolehkannya. Mereka mengatakan bahwa apabila diperbolehkan menetapkan hukum berdasarkan kias jali ataupun maslahah mursalah, maka menetapkan menggunakan istihsan hakikatnya sama dengan kedua hal tersebut, hanya saja namanya yang berlainan. Sedangkan kelompok yang menolak menggunakan istihsan sebagai dalil syara' ada Asy-Syafi'i, Zahiriyah, Mu'tazilah, dan Syiah. Syafi'i mengatakan bahwa barang siapa yang berhujjah menggunakan istihsan, maka ia telah membuat hukum syariat sendiri berdasarkan keinginan hawa nafsunya. Karena mereka menganggap bahwa menggunakan istihsan hanya dikendalikan oleh hawa nafsu dengan cara menggunakan nalar murni untuk menentang dalil syara' yang telah ditetapkan. Dan Asy-Syatibi juga mengatakan bahwa dalam menetapkan hukum berdasarkan istihsan tidak boleh berdasarkan rasa dan keinginannya saja, namun harus berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa penetapan hukum tersebut sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan syara' dan sesuai dengan kaidah syara' yang umum. Dasar hukum istihsan. Para ulama yang mempertahankan istihsan mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian denotatif atau lafal yang seakar dengan istihsan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 18 yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.
Ayat ini menurut mereka menegaskan bahwa pujian Allah bagi hambanya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan Allah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan bertanya pada kolom komentar pada Google Classroom. Dan kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.